Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Encang-encing nyak babe yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa lagi di channel Sanggar Seni Lukis Babe Sabani yang selalu konten, selalu intens dengan karya-karya Ciliwung ya. Hari ini ada sebuah karya yang alhamdulillah sudah selesai dengan judul Mimpi. Memang karya ini terinspirasi dari mimpi-mimpi para tokoh-tokoh budaya Betawi khususnya. Di antaranya ada Bang Lantur atau Bapak Ahmad Maulana. Beliau ketua Yayasan PPC di Padepokan Ciliwung Condet. Beliau mengharapkan ada suatu tempat, ada suatu wadah menjadi sentral untuk seni dan budaya Betawi. Ada pula satu keinginan atau satu mimpi dari Dr. Handes Haji Munir. Beliau mengharapkan ada suatu tempat yang nyaman, yang asri, yang indah. Nanti para dinas, khususnya DKI Jakarta itu kalau mau rapat, jadi tidak perlu jauh-jauh harus ke puncak macet-macet segala macam, cukup di dalam Jakarta deh. Nah, dari mimpi-mimpi beliau para tokoh, Al-Fakir coba tuangkan dalam sebuah kanvas, dalam sebuah karya. Inilah jadinya karyanya. Jadi ya, konsepnya adalah ini konsep satu wilayah, satu area yang di dalamnya adalah buat sentralnya seni dan budaya Betawi. Ya, di sini tampak banyak-banyak rumah-rumah adat. Ini adalah nanti kemudian akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh. Misalnya di sini ada balai nginep. Balai nginep ini tadi yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Dr. Handes Haji Munir. Jadi sehingga kalau mau rapat, mau dinas, ada tempat nginepnya. Ya. Kalau mau rapat, tempat aulanya ada dan segala macam. Terus untuk padepokan pencaksilat banyak sekali di Jakarta ini. Ini ada juga sentralnya, kita buat padepokan atau lenong Betawinya ada. Terus seni lukis dan budayanya ada semua. Nah, dalam satu konsep ini Al-Fakir berharap tidak hanya sebuah mimpi, insya Allah menjadi wacana dan bisa terlaksana. Jadi aliran kali ini adalah sebuah lalu lintas di areal seluruhnya. Mengapa harus kali? Karena pertama, kali khususnya Ciliwung adalah sumber peradaban. Ya, peradaban orang Betawi. Jadi dulu kali Betawi itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ribuan tahun sudah mengaliri sawah-sawah dan ladang-ladang kakek nenek moyang kita terdahulu. Beliau yang menyambung kehidupan, ya, Kali Ciliwung. Nah, ini Al-Fakir coba terangkan seandainya ini bukan Kali Ciliwung sesungguhnya, tapi anak Kali Ciliwung, ya. Katakanlah
Di sini Kali Ciliwung aslinya, ya, Kali Ciliwung aslinya di sini. Kita pecah, kita membuat anak Ciliwung ke dalam area sini. Dan tujuan dari kali ini adalah untuk lalu lintas, ya, di area tersebut. Air kali yang tadi kita ambil, kita potong ke sini, nanti akan kembali lagi kepada Kali Ciliwung yang aslinya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, oh nanti banjir kan ya Ciliwung? Ini konsepnya begini, di seluruh tepian area sini ini kita buat seperti gunung-gunungan, ya, tingginya sekitar 3-4 meter. Itu tujuannya pertama untuk mengcover area ini agar tidak kebanjiran, ya. Terus kemudian di gunung-gunungan tersebut kita tanam pohon-pohon endemik yang ada di tanah Betawi, kayak pohon buni, pohon kecapi, ya, banyak hal lainnya. Dan nanti di ujung pecahan ini ada sebuah pintu air yang akan mengatur debit air ke dalam area, sehingga volume air yang masuk ke area adalah stabil. Saat hujan, musim hujan tidak kebanjiran, saat musim kering dia tidak kekeringan. Artinya lalu lintas masih bisa terus berjalan. Seandainya musim kering, pintu air untuk membuang kembali ini bisa dibuka dengan kecil, disesuaikan dengan volume air. Ini insya Allah luasnya cukup luas, dan nanti sekarang diharapkan nanti kita di belakang sana ini pun kita pengen ada rawa-rawa, dan rawa-rawa itu adalah ditanami hewan atau ikan yang endemik di Betawi seperti ikan betok, banyak jenis ikan di sana. Juga ada beberapa kehidupan Betawi di masa lampau dengan pertaniannya. Ada 2 atau 3 petak atau 5 petak miniaturnya. Jadi pedesaan Betawi pada saat itu juga perlu ada, ya. Jadi ada rumahnya dan juga ada yang mengurus macamnya. Nah, inilah mimpi yang Anda ambil dari pada beliau-beliau tokoh-tokoh. Jadi saya coba tuangkan di dalam kanvas, dan insya Allah ada pihak-pihak yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Jadi itu saja yang disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.